Kalau kita lihat dari pamornya, ini adalah pamor yang banyak dicari oleh seorang pengusaha ataupun pemutar modal. Pengusaha, pedagang, ataupun pemutar modal. Sahabat Pusaka Jawa bisa lihat ini pamornya apa. Di atasnya kelengan, tidak ada pamor, ya, bolak-balik pun sama. Tapi di bagian sor-soran ini ada pamornya. Nah, pamornya itu garis-garis tidak beraturan, ya. Kemudian dari bawah sampai ke atas semakin menyempit seperti pohon yang bersemi. Ini adalah pamor nunggak semi. Biasanya pamor nunggak semi atau tunggak semi itu ada di, entah itu di pedang, di badik, di tombak, itu di bagian sor-soran. Tunggak semi tidak ada yang di bagian tengah ataupun di atas. Jadi tunggak semi selalu ada di sor-soran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Soho di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Semoga Allah menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa, musibah penyakit maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, kemudian diberikan bonus berupa pahala karena telah sabar dalam menerima qada dan qadar berupa sakit, ya. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang ekonominya sulit, rezekinya seret, usahanya pailit, bangkrut, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu, hutangnya lunas semua. Yang ada tabungannya yang tadinya hutang 3M dibalik menjadi tabungan 3M bahkan lebih. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, handai tolan teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun sama saya doakan hal sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris lurus yang sangat masyhur atau sangat terkenal. Ya, karena dapur keris ini adalah mengingatkan kita pada salah satu hewan yang banyak dijumpai orang, banyak disukai orang. Hewan ini hewan piaraan yang banyak disukai orang. Sahabat Pusaka sudah menebak pasti dapur jalak, betul, dapur jalak. Tapi di sini saya akan membabar dapur jalak dinding karena jalak banyak sekali. Yang saya tahu ada 13, ada jalak ngore, jalak nguwuh. Nguwoh sebenarnya bukan nguwuh. Kalau nguwuh kan nyampah, nguwoh itu berbuah. Kemudian jalak dinding, jalak sumlang gandring, jalak sangupati, pokoknya akela ya. Tidak usah saya sebutkan satu persatu. Jadi yang akan saya bawa adalah keris dapur jalak dinding. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Oke. Nah, sebelum kita babar tentang pusakanya, kita babar dulu tentang warongkonya. Ini warongkonya adalah Ladrang Surakarta Wondo Kagok Capu, ya, Kagok Capu. Kemudian untuk pendoknya ini blewah, ya, ini blewah lamen. Ini tebel kayaknya 0,5 ada ya, blewah lamen. Lamen artinya lawasan. Untuk mendaknya ini kendit silang mira, dan untuk handle-nya ini handle canteng, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, sedikit masukan, sahabat Pusaka Jawa boleh pakai atau tidak. Nah, ini kan pas nih. Kenapa pas? Handle dengan warongko biasanya para senior kita atau leluhur kita itu kalau memakaikan handle warnanya lebih tua daripada warna warongkonya. Nah, ini kan warnanya lebih tua, coklatnya coklat tua, ini coklat muda. Jadi sesuai lah ya, sesuai apa yang diharapkan oleh leluhur kita, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilah kerisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, saya dekatkan, kemudian akan saya jelaskan ciri-ciri dari dapur keris jalak dinding. Saya dekatkan juga saya kedepankan.
Sahabat Pusaka Jawa, ciri-ciri dari dapur keris jalak dinding adalah bilahnya lurus, ya. Bilahnya lurus, kemudian memakai gandik lugas. Gandik ini lugas artinya polos. Kemudian pecetan sini, pecetannya lajeng atau terus sampai ke atas, ya. Kemudian memakai gusen. Ini karena sangat sepuh, gusennya hilang. Ya, sahabat Pusaka Jawa, memakai gusen. Pasikutannya wangking. Wangking apa ya? Jadi seperti kadal meteng. Jadi di bawah ramping, di atas ini gemuk, kesininya ramping lagi. Ya, hewan kadal yang lagi hamil, yang kadal meteng, atau ada orang bilang godong pohung lah ya. Godong pohung. Nah, ini seperti ini. Kemudian memakai ripandan di sininya. Di sini ada ripandan atau tingil. Nah, kadang karena sudah lama akhirnya ripandannya korosi hilang seperti itu. Cuman kalau kita lihat dari ricikan keseluruhan dan bentuk pasikutannya, ya ini jalak dinding seperti itu ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita bahas tentang mumpung masih ingat, jalak dinding yang kita tahu adalah keris dapur jalak dinding, pemrakarsanya atau pembuat awalnya itu adalah atas perintah dari Prabu Nataraja Balya, ya, memerintahkan kepada Empu Isakadi untuk membuat keris jalak dinding pada tahun 2016 tahun Saka. Ya. Nah, kalau kita bahas tentang pucukan bilahnya, ini adalah ngudup gambir, ya, pucukan bilah banyak. Ada Anggapa Kopong, ngudup gambir, nyujen, ya, kemudian ambu tutumo, nugi bineta, dan ngumyang. Sekarang kita bahas tentang gonjonya, sahabat Pusaka Jawa. Ini gonjonya ikutnya nyebit rontal, ya, nyebit rontal. Jadi seperti daun ron yang dicabik-cabik. Kemudian kita bahas tentang blumbangannya, pecetannya. Nah, ini blumbangan atau pecetannya ini adalah bata rubuh, sahabat Pusaka Jawa. Ini bata rubuh. Jadi seperti bata yang dirobohkan. Sekarang kita bahas tentang panjang bilahnya. Mumpung saya ingat, kita ukur panjang bilahnya berapa, kemudian lebar gonjonya berapa, lebar bilahnya berapa, biar lebih akurat, ya. Kita ukur panjang bilah dari gonjo, kita ukur 35 cm. Untuk lebar bilah di bagian sorsoran sini, ya, ini 2 cm. Untuk di bagian tengah sorsoran ini ada 2 cm lebih, ya. Kemudian untuk panjang gonjonya ini sekitar, ini 7 cm, sahabat Pusaka Jawa. Panjang gonjonya 7 cm lah, ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pamornya, ini adalah pamor yang banyak dicari oleh seorang pengusaha ataupun pemutar modal. Pengusaha, pedagang, ataupun pemutar modal. Sahabat Pusaka Jawa bisa lihat ini pamornya apa. Di atasnya kelengan, tidak ada pamor, ya, bolak-balik pun sama. Tapi di bagian sorsoran ini ada pamornya. Nah, pamornya itu garis-garis tidak beraturan, ya. Kemudian dari bawah sampai ke atas semakin menyempit seperti pohon yang bersemi. Ini adalah pamor nunggak semi. Biasanya pamor nunggak semi atau tunggak semi itu ada di, entah itu di pedang, di badik, di tombak, itu di bagian sorsoran. Tunggak semi tidak ada yang di bagian tengah ataupun di atas. Jadi tunggak semi selalu ada di sorsoran, ya, atau di bagian bawah pusaka. Nah, sahabat Pusaka Jawa, pamor tunggak semi atau nunggak semi tergolong pamor tiban. Artinya tidak dirancang dahulu oleh sang empu. Tapi dari segi pembuatannya ini tergolong pamor melumah. Ya, sahabat Pusaka, ini pamor melumah. Artinya pamor melumah adalah siapa saja bisa memilikinya. Ini kan ada pamor yang pemilih yang tidak cocok dengan seseorang, punya dia pegawai negeri, harusnya pegangnya yang ini. Nah,
Sahabat Pusaka Jawa, tuah atau angsar dari pamor tunggak semi atau nunggak semi adalah sebagian pecinta keris beranggapan adalah pamor nunggak semi permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar usahanya tambah maju dan berkembang. Di sini ada satu doa agar membantu usahanya menjadi lancar, membantu usaha. Yang seorang pedagang, pedagangnya pun laris. Yang seorang pemutar modal, ya, pemutar modal apa sih? Main apa ya? Main saham, seperti itu ya. Itu mungkin bagus. Artinya punya feeling yang tepat ketika tak beli sahamnya ini lagi indeksnya lagi naik apa lagi turun, jangan sampai kejeblos. Punya feeling yang tepat seperti itu. Ya. Jadi entah itu pemutar modal, pedagang maupun pengusaha ini banyak dicari karena ini tunggang semi mempunyai makna filosofinya adalah doa dari sang empu, yaitu yang disematkan dengan lambang pamor nunggak semi adalah segala usahanya itu menjadi lancar, membantu usahanya. Artinya tidak cuma perdagangan saja, ya artinya dia sedang berusaha tapi dimudahkan, ya. Dan nunggak semi itu seperti pohon yang bersemi tidak pernah habis. Kalau usaha kita mempunyai usaha terus nunggak semi lumintir, jare wong Jawa ke lumintir. Ana terus ora rame habis itu kosong, tidak. Jadi taltil anak baik, ya, ada aja rezekinya. Jadi rezekinya tidak putus istilahnya. Walaupun rezeki putus itu ketika sudah meninggal, artinya tidak seperti begitu hari ini dapat cepek tiau 100 juta, paginya zong kosong sama sekali orang layani barang seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Ada aja. Nah, ya sahabat Pusaka, kalau kita bahas tentang tuah atau angsar dari lurus, keris lurus adalah untuk keteguhan hati dan kekuatan iman. Ya, artinya ketika kita berusaha di dunia ini, entah itu dalam mencari materi, bekerja, berdagang, itu tidak menyerang norma agama maupun norma pemerintahan. Jadi ya jualannya jualan yang halal-halal saja, halalan thayyibah, ya, seperti itu, tidak yang kurang bagus seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang dapur jalak, tuah atau angsar dari dapur jalak, kita ketahui bahwasanya burung jalak, ya, burung jalak adalah burung yang sangat disenangi oleh banyak orang dari kicauannya, dan jalak itu sangat ditunggu kicauannya. Ya, ini namanya jalak dinding. Kalau kita mengingat pada jalak dinding, berarti karakter dari jalak dinding adalah yang kalau berjalan itu dengan berjingkat jalan, tapi jingkek, jinjit. Artinya jalak dinding itu energik, ya, tapi penuh dengan kewaspadaan. Nah, ini yang banyak diharapkan oleh orang. Kadang orang itu energik, powernya full, tapi tidak waspada. Akhirnya gampang sekali dirobohkan, gampang sekali dicari kelemahannya. Ini orang dermawan nih, ya, orangnya cari duitnya energik, tapi dilihat dermawan, gampangan, loman, diperalat oleh temannya, akhirnya diperalat oleh temannya, dipinjemin hutang tapi nggak dibayar. Nah, seperti itu. Nah, dengan makna dan filosofi dari jalak dinding ini diharapkan orang itu bisa mempunyai satu feeling, ya, satu intuisi ketika dia walaupun berderma itu bagus atau meminjamkan uang itu, tapi begitu punya feeling, ini orangnya nggak bagus, mending nggak usah tak pinjemin. Artinya safety, selamat lah ya, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka. Nah, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna dan filosofi dari keris dapur jalak dinding ini, berarti diharapkan dari sang empu adalah doa sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah agar orang itu menjadi orang yang secara materi, ya, secara materi dia bagus. Bentar sahabat Pusaka, telinga saya berbunyi, saya harus sholawat dulu. Allahumma sholli wa sallim. Ya, sahabat Pusaka. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita rangkum, orangnya adalah menjadi orang yang rizkinya, segala urusannya, entah itu dia bagian di perdagangan, entah itu dia pemutar modal, entah itu pengusaha,
itu dimudahkan semua, membantu usahanya. Di sini ada semacam doa khusus agar si pemilik pamor nunggak semi ini segala usahanya itu mudah dibantu, seperti itu. Kalau yang pedagang jadi laris, ya nunggak semi artinya pohon yang terus bersemi, tangkal, wong Sunda ngomongnya tangkal, tangkal yang pernah dipangkas kemudian bersemi lagi, terubus maning, keluar tunasnya, bunganya banyak. Dan itu kalau nunggak semi seperti halnya tidak pernah habis rezekinya, keluar terus, ya. Bahkan nanti setelah kecil dia jadi berkembang, ya. Kemudian dari melakukan usaha dia mempunyai satu aturan dan keteguhan hati agar tidak menyerang norma agama dengan lambang lurus. Nah, ketika dia berusaha, dia menjadi orang yang energik, semangat, powerful. Saya mau jualannya laris, saya pakai program ini, saya tak salesin sendiri. Ke Ciamis, ke Tasik, ke Garut, ke Sumedang, kemana. Tapi dia waspada. Ketika dia nyelesin, dia bisa tahu ketemu orang ini, orang bakal bayar atau tidak. Bakal jujur atau tidak. Punya feeling yang tajam. Jadi makna filosofi dari jelak dinding adalah energik dan penuh kewaspadaan. Jadi orangnya di sini adalah ketika berusaha dia penuh dengan semangat tapi penuh dengan kewaspadaan. Setelah penuh dengan kewaspadaan dan kesemangatan, maka rezekinya tidak akan pernah habis dan usahanya terus berkembang menjadi banyak, menjadi besar. Di sini dilambangkan pamor nunggak semi, dan dalam berusaha untuk menjadi besar dia tidak menyerang norma agama maupun norma pemerintahan karena dilambangkan lurus. Artinya dia berketauhidan yang lurus, yang tidak macam-macam, seperti itu. Nah, kalau kita lihat tentang seloroknya, sahabat sekalian, kita lihat seloroknya ini adalah hitam kehijauan. Seloroknya hitam kehijauan. Kalau kita lihat dari pasikutannya, ini dilihat dari condong leleh. Condong leleh adalah tegapnya keris, ya, condong leleh. Condong leleh apa ya? Gaya tegapnya keris, ini gaya tegapnya keris, ya. Kemudian dari gandik, ini gandiknya yang model pajajaran, ya. Kemudian kita lihat besinya berkesan kering, pamornya yang kelem dan berkesan mengambang, ya. Kemudian apalagi, ya, sirah cicaknya pendek. Ini sirah cicak pendek, sahabat pusaka Jawa. Nah, sirah cicaknya pendek, gonjonya pun tipis. Ini terus bilahnya pun tipis. Jarang memakai odo-odo. Ini ada memakai odo-odo. Kalau kita raba di sini, ini terasa odo-odonya. Ya, ini terasa odo-odonya. Nah, pasikutannya pun terlihat wingit. Ini bilahnya ini wangking. Bilahnya istimewa ini, godong pohung, ya. Ini estimasi tangguhnya Cirebon Sepuh. Kalau kita bicara tentang Cirebon Sepuh berarti kapan, ya? Awal-awal berdirinya kerajaan Cirebon. Di mana waktu itu Pangeran Cakrabuana membuat Cirebon, dulu namanya Cirebon Girang, ya, waktu masih dipegang oleh Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, seperti itu. Jadi ini sepuh. Kita ketahui Pajajaran sendiri sampai abad 1200-an, ya. Setelah Pajajaran tidak ada, baru mulailah ada kerajaan dari Cirebon. Kalau ini menurut saya ini adalah Cirebon Sepuh. Bagus. Kalau kita tangting ringan, sahabat pusaka Jawa, ini besinya juga hitam kehijauan, ya. Tak bilang ayu katon gagah, dibilang gagah kurang kandel, tapi memang begini bawaannya. Artinya keris ini tidak dibikin tebal, beda dengan keris-keris PBHB. Kalau keris-keris PBHB kan dibikin tebal-tebal. Pada saat itu, pada 1730 sekian, 35 sampai 1755 kan perang saudara, ya, antara Pangeran Mangkubumi dengan Kasultanan Surakarta, yang akhirnya terjadi palihan nagari pada 1750, dipecah bagi dua, seperti itu. Nah, dan keris-keris PPHB kan itu kerisnya di samping gagah-gagah, tebel-tebel,
Artinya ketika buat senjata pun mantap, tidak cuma untuk diambil sisi spiritual atau tuahnya saja atau sisi goibnya, itu bisa untuk bertarung jarak dekat. Senjata tebel-tebel sih gogo-gogo ya, besinya pun mantap-mantap. Ya sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Ya, yang ingin merequest nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada insya Allah saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafan minta dimaafkan ya. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.